Inilah akibat jamaah haji melakukan perbuatan dosa di depan Ka'bah. Saat musim haji seperti sekarang ini, banyak sekali jamaah haji maupun umroh yang bertingkah aneh dan menakutkan. Banyak orang-orang yang menganggap bahwa perilaku mereka itu disebabkan karena perbuatan dosa mereka di tanah suci. Seperti contoh wanita ini, ia berteriak keras sekali ketika memandang Ka'bah. Wajahnya seperti ketakutan bahkan hingga hijabnya lepas dari tubuhnya. Pemandangan seperti ini lantas membuat heran para jamaah. Hingga, ada seorang pria yang mencoba menenangkannya dengan diusapi air zam-zam dan bacaan khusus. Namun anehnya, wanita itu tak henti-hentinya berteriak dan mengamuk. Tidak hanya itu, kejadian aneh juga dialami pria ini di tanah suci. Ia tiba-tiba berperilaku aneh hingga terlentang di atas lantai. Ia terlihat mengucapkan sesuatu dengan melakukan gerakan aneh. Orang-orang yang ada di situ lantas berusaha menenangkannya. Namun, rupanya perilaku pria tua ini sulit sekali disembuhkan. Perlu diketahui, memang tak jarang jamaah haji maupun umroh yang mengalami kejadian aneh saat di tanah suci. Mekah dan Madinah merupakan kota suci yang dipercaya sebagian orang apabila melakukan dosa sebelum ibadah haji atau umroh, maka akan langsung mendapatkan balasan yang setimpal. Bahkan, ada jamaah umroh yang pernah tidak bisa melihat Ka'bah saat ia tawaf. Namun, setelah orang tersebut dibimbing mutawif untuk mengingat kesalahan yang pernah dilakukannya, beristighfar, dan berdoa, akhirnya ia baru bisa melihat Ka'bah pada putaran tawaf ketiga. Ada cerita jamaah umroh yang mengeluh lapar selama di Mekah meskipun ia sudah makan. Ternyata, sebelumnya ia pernah berkata buruk tentang orang lain sebelum berangkat umroh. Ada pula jamaah haji yang saat tiba di Mekah, ia merasa sakit terus-menerus meskipun sudah minum obat. Padahal sebelum berangkat haji, kondisi tubuhnya baik-baik saja. Namun, banyak pula kemudahan yang dialami jamaah umroh seperti tidak merasa lelah meskipun berjalan jauh ke Masjidil Haram. Kemudian, tiba-tiba diberikan makanan gratis dan Al-Quran oleh jamaah lain, dan juga bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail di tengah desakan jutaan jamaah lain. Banyak anggapan bahwa kejadian-kejadian ini adalah balasan langsung atas apa perbuatan kita sendiri yang dilakukan sebelum berangkat umroh maupun haji. Sejatinya, kota Mekah merupakan kota yang disucikan dan diberkahi oleh Allah seperti yang tercantum di surah Ali Imran ayat 96. Dalam kitab Fadilah Haji, Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi menuliskan, barang siapa yang memasuki Mekah, maka ia akan memperoleh keselamatan dari api neraka jika melakukan amal kebaikan. Melakukan amal ibadah di Mekah juga mendapat balasan pahala yang berlipat ganda. Misalnya, sholat di Masjidil Haram yang pahalanya setara dengan 100.000 kali sholat di masjid lain. Demikian pula, orang yang berpuasa dan bersedekah akan diberi pahala yang berlipat ganda sebagaimana yang diriwayatkan dari Hasan Al-Basri dalam kitab Al-Hajj Fadail wa Ahkam. Adapun puasa 1 hari di Makkah, maka setara dengan pahala 100.000 puasa di selain Makkah. Kemudian, bersedekah 1 dirham di Makkah setara dengan 100.000 sedekah dirham, dan setiap satu kebaikan, maka setara dengan 100.000 kebaikan di Makkah. Begitu pula dengan kemaksiatan, jika kita melakukan perbuatan maksiat, maka dosanya akan dilipat gandakan berkali-kali. Dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali menyebutkan, jika melakukan perbuatan dosa di Mekah maka bisa langsung mendapatkan murka Allah. Haji dan umroh ini merupakan ladang pengampunan. Nabi Muhammad pernah bersabda, umroh satu ke umroh lainnya adalah penebus dosa antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada pahala baginya selain surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka, kita dianjurkan untuk terus berhusnuzon selama beribadah di tanah suci sambil mengupayakan agar haji dan umroh kita mabrur. Berikut hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan haji maupun umroh yang mabrur. Cara yang pertama, yaitu menyelesaikan hak adami sebelum berangkat ke tanah suci. Hak adami ialah kewajiban-kewajiban kita terhadap sesama manusia seperti menyelesaikan hutang, berdamai dengan sesama, meminta maaf dan lain sebagainya. Hal ini perlu dilakukan kita nantinya bisa fokus beribadah selama di tanah suci tanpa harus memikirkan kesalahan yang pernah diperbuat. Adapun cara yang kedua, yaitu senantiasa memohon ampunan Allah sambil bertawakal. Adapun cara yang ketiga, yaitu memastikan biaya yang digunakan untuk haji atau umroh berasal dari harta yang halal. Adapun cara yang keempat, yaitu ketika sepulangnya ke Indonesia, kita harus berkomitmen untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga kita semua diberi rezeki yang melimpah sehingga bisa berhaji dan umroh ke tanah suci. Amin. Wallahu a'lamu bishawab.